Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang. Kali ini aku akan berbagi tutorial gimana cara memasang gorden sendiri di rumah. Jadi teman-teman, nanti pemasangan gorden ini akan dibantu sama suamiku karena nggak mungkin aku bisa sendiri ya. Tapi sebelum ke video tipsnya, aku mau minta tolong teman-teman di sini dan mams yang baru ke channel ini untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifin tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video dari aku. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih ya udah support channel ini. Oke, langsung aja yuk ke tutorialnya. Happy watching! Oh ya, sebelum mulai masang gordennya, kita siapkan dulu yuk alat dan bahan yang nanti akan kita gunakan. Yang pastinya kain gorden, ini aku pilih motif segitiga ya. Terus rel gorden, ini aku pilih yang motif ulir. Terus yang ketiga hook. Yang keempat rel balok untuk fitrase. Yang kelima fitrase polos. Dan yang terakhir adalah penutup untuk rel gordennya. Nah itu semua aku beli online di toko Putri Jaya Gorden. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Oke, di tahap satu ini aku dan suami coba ngasih tanda mana lubang yang harus dibor ya. Jadi caranya tuh kayak gini, sebenarnya bisa pakai meteran tapi berhubung tembok kita tuh nggak lurus, nggak simetris, jadi kita pakai cara manual kayak gini. Nah jadi kita kasih tanda pakai spidol atau ballpoint mana lubang yang mau dibor. Nah ini nanti untuk masang rel gordennya ini ya, atau penyangga gordennya. Step selanjutnya yaitu step yang kedua, ini mulai ngebor untuk lubang penyangga gordennya. Jadi nanti ada dua sisi ya, kanan sama kiri. Ini aku perlihatkan bagian yang sebelah kanan dulu aja. Nah ini berhubung udah mau maghrib ya guys, jadi ini kita lanjutin keesokan paginya. Nah di hari kedua ini untuk penyangga gordennya udah terpasang ya guys, jadi seperti ini. Ini kan ada dua sisi, kanan sama kiri. Nah di masing-masing sisi itu ada dua lubang, atas sama bawah. Nah itu ada bautnya. Masuk ke tahap ketiga, ini suamiku mau pasang fitrase dan juga relnya. Jadi rel fitrasenya ini dipasang di besi penyangga ya. Aku ulangi guys, jadi rel fitrasenya dipasang di besi penyangga. Nah cara masang rel fitrase ke besi penyangga itu menggunakan besi pengait yang udah tersedia atau tertempel di besi penyangga. Nah besi pengaitnya itu berfungsi untuk mengaitkan rel fitrase ke besi penyangganya. Untuk mengencangkannya cuman perlu satu buah skrup yang dipasang dari arah atas. Jangan lupa relnya dipastikan menghadap ke bawah ya guys. Untuk sisi lainnya juga sama caranya kayak gitu. Jadi butuh dua skrup, satu untuk sisi kanan dan satu untuk sisi kiri. Nah untuk pemasangan rel fitrase ini emang agak lebih ribet ya menurutku. Jadi sebenarnya akan lebih mudah kalau dipasang dua orang. Nah alhamdulillah ini rel dan fitrasenya udah terpasang guys. Masuk ke tahap 4, kita udah bisa pasang kain gordennya ke batang atau tongkatnya itu. Karena kalau masangnya udah pas di atas kan susah dong ya. Nah kemudian baru digantung di atas besi penyangga. Jadi tadi itu tongkatnya yang bermotif ini kita turunin dulu pas waktu masang rel fitrase biar nggak ganggu. Habis itu kalau udah dipasangi kain gorden ini, baru kita naikin lagi deh. Oh ya, di sini ada part yang penting juga, tapi maaf aku lupa nggak ngerekam. Jadi di balik kain gordennya ini tuh ada plastik pengait kecil-kecil gitu, bentuknya garis melintang di bagian atas di balik lubang-lubang cincin gordennya itu.
Nah, kalian jangan bingung, itu fungsinya untuk membuat lengkungan kain gorden kita jadi lebar sehingga bisa membentuk lengkungan yang sempurna. Cara pasangnya mudah banget, cukup kaitkan plastik pengais satu dengan yang lain. Nah, nanti di situ disediain 5 lubang, jadi kalian pilih aja sesuai kelebaran yang kalian inginkan. Semakin besar angkanya, maka semakin besar lengkungannya juga. Di sini aku pasang ke lubang ketiga ya, jadi yang sedang-sedang aja. Sebenarnya kalau nggak mau dikaitkan juga nggak apa-apa sih, cuman nanti lengkungannya akan mepet-mepet gitu guys. Pemasangan tongkat ulirnya ke atas ini cuma ditaruh aja ya guys di atas besi penyangganya, jadi ditumpangin aja gitu, nggak perlu pasang skrup atau baut-bautan lagi. Nah, terakhir tinggal pasang penutup tongkatnya aja deh. Cara pasangnya cuma diputer-puter aja guys, jadi nggak perlu dilem, itu udah terpasang dengan baik, tinggal ditata aja biar dia nggak miring. FYI aja, itu penutupnya nggak terbuat dari besi ya guys, tapi dari plastik, jadi ringan banget. Nah, tapi kalau batang gorden, atau aku baru tahu itu namanya rolet, batang gorden itu namanya rolet. Jadi rolet itu yang terbuat dari besi, tapi kalau penutupnya itu terbuat dari plastik guys. Oke guys, jadi alhamdulillah bagian utama dari pemasangan gordennya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, pemasangan bagian yang gak kalah penting juga, yaitu bagian hook. Bagi teman-teman yang belum tahu, hook itu pengait yang dipasang di tepian gorden ya, kanan sama kiri. Nanti dia berfungsi untuk mengaitkan tali kain atau sebutannya itu tassel ya, atau simbori. Tassel atau nama lainnya simbori itu adalah tali pengikat gorden ya. Jadi memang dia fungsinya untuk mengaitkan badan gorden, kain gorden yang besar tadi ketika mau dibuka. Nah, selain tassel, untuk pengait ini bisa juga digunakan tali dari bahan kain gorden ya. Kayak yang aku pakai ini itu terbuat dari kain gordennya. Cara pasang hooknya ini kita menggunakan skrup. Jadi kita butuh ngebor dindingnya lagi dan butuh visor juga. Karena hooknya punya 2 lubang, jadi kita bor 2 lubang juga ya, seperti ini. FYI aja, ini hooknya aku dapat free dari tokonya ya. Dan ini tuh ternyata terbuat dari plastik. Aku kira dari besi, ternyata dari plastik. Ya udahlah, disyukuri aja ya. Yang penting dia berfungsi. Nah, nanti yang sebelah kirinya, satu sisi yang lain juga sama, teknik pemasangannya seperti ini. Dan dipastikan aja kalau kedua-duanya ini lurus ya guys. Ini dia tali kain yang aku bilang tadi guys. Jadi kayak gini. Jadi hooknya itu berfungsi untuk mengikat tali kainnya supaya kalau pas pagi-pagi itu kita bisa buka gordennya. Dan tutorial pemasangan gorden pun udah selesai. Tara, ini dia penampakan utuh dari gorden yang kita pasang tadi. Jadi dia itu karena blackout ya. Ini sekalian sedikit review tentang kain gordennya. Kain gorden ini tebal dan dia jenis blackout, jadi nggak tembus pandang, nggak tembus cahaya matahari maksudnya. Dan emang bener-bener nggak tembus cahaya guys. Jadi aku rekomen banget untuk teman-teman yang mau pasang gorden blackout minimalis di rumah. Cuman aku mau ngasih tips aja ke teman-teman yang mau beli online, pastikan semua alat perlengkapan yang dibutuhkan itu kebeli semua, karena kemarin sempat ada miss. Jadi rel balok atau rel fitrasenya itu sempat nggak kebeli karena penjualnya kelupaan untuk ngasih tahu kalau aku harus beli rel baloknya juga. Jadi akhirnya aku harus beli offline deh, di luar, di dekat rumah.
Oke guys, jadi gitu aja video dari aku, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kamu juga ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.